Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Rudi dalam pembelajaran fisika. Bagaimana kabarnya Anda? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 tentang gaya kolom. Nah, video ini merupakan seri pertama untuk materi listrik statis. Baiklah Anda semua, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita lihat tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, menjelaskan gejala kelistrikan dan karakteristik muatan. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan besaran pada hukum kolom. 3. Menganalisis gaya kolom atau gaya listrik pada dua muatan. Yang keempat, menganalisis resultan gaya kolom pada beberapa muatan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini, tujuan pembelajaran ini dapat Anda kuasai dengan baik. Nah, yang pertama kita lihat tentang kelistrikan dan karakteristik muatan. Pada pertemuan pertama, Bapak sudah menjelaskan tentang apa itu listrik statis. Jadi, materi gaya kolom merupakan bagian dari pelajaran listrik statis ya. Nah, listrik statis yaitu bagian fisika yang mempelajari tentang muatan listrik dalam keadaan diam. Nah, jadi bahasan listrik statis ini hanya untuk muatan listrik dalam keadaan diam. Nah, berkaitan dengan listrik tidak dapat dipisahkan dari namanya muatan listrik ya. Karena listrik itu bisa timbul dari benda-benda bermuatan. Secara umum, muatan listrik itu terbagi menjadi 3 sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Benjamin Franklin. Nah, yang pertama muatan positif ya. Muatan positif disebut juga dengan proton. Kemudian muatan negatif ya. Muatan negatif ini disebut juga dengan elektron. Kemudian yang ketiga adalah muatan netral atau dikenal dengan istilah neutron. Nah, dalam sebuah atom ketiga muatan ini bergabung ya. Nah, dua buah muatan itu berada di inti, yaitu proton dan neutron ya. Jadi proton dan neutron ini berada di inti atom. Nah, sedangkan elektron berada di kulit atom. Ya, ini akan kita pelajari lebih jauh nanti pada teori atom ya. Selanjutnya, muatan itu memiliki beberapa karakteristik yang harus kita pahami dalam membahas materi pada listrik statis ini nantinya. Yang pertama, muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan listrik tak sejenis akan tarik-menarik ya. Jadi yang akan mengalami tolak-menolak dan tarik-menarik ini nanti adalah muatan yang bernilai ya. Bernilai di sini maksudnya ada yang positif dan negatif. Sedangkan muatan netral tentu tidak mengalami gaya tolak-menolak maupun tarik-menarik ya. Jadi misalnya yang sejenis positif dengan positif itu akan tolak-menolak, begitu juga dengan negatif dengan negatif. Kemudian positif dengan negatif akan mengalami tarik-menarik ya. Kemudian karakteristik yang kedua, benda akan bermuatan positif jika kekurangan elektron dan bermuatan negatif jika mendapat elektron. Nah, ini pasti Anda sudah paham, ini juga sudah dipelajari dulu di SMP ya. Jadi benda itu akan bermuatan positif jika kekurangan elektron dan bermuatan negatif jika mendapat elektron. Jadi elektron yang berpindah ya, bukan proton ya, karena proton berada di inti tadi, sedangkan elektron berada di kulit. Jadi yang akan mudah terlepas adalah elektron. Berikutnya kita lihat gaya listrik ya, atau dikenal juga dengan istilah gaya kolom yang paling terkenal ya. Atau ada juga yang menyebut nanti gaya elektrostatis. Nah, gaya listrik ini dikemukakan oleh Bapak Charles Coulomb ya, sehingga gaya ini dikenal dengan istilah gaya kolom. Gaya listrik ini berasal dari hukum yang dikemukakan oleh Bapak Charles Coulomb ya, yang disebut juga dengan hukum Coulomb, di mana beliau mendapatkan hubungan bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan
sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi ini yang ditemukan oleh Bapak Charles Coulomb, sehingga secara matematisnya bisa dituliskan bahwa F sebanding dengan Q1 ya. Jadi ini muatan 1, kemudian F ya, gaya tarik atau gaya tolak tadi sebanding juga dengan Q2, dan F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Di sini disimbolkan dengan R. Nah, dari sini Bapak Charles Coulomb mendapatkan sebuah persamaan yang sangat terkenal, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Inilah persamaan dari gaya listrik atau gaya Coulomb tersebut. Nah, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, kemudian K adalah konstanta Coulomb yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q1 dan Q2 adalah muatan 1 dan muatan 2 dengan satuan Coulomb. Kemudian R adalah jarak kedua muatan. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa gaya listrik atau gaya Coulomb ini adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak yang terjadi pada benda bermuatan. Ya. Nah, yang nilainya tadi sebanding dengan muatan kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan jarak kedua benda. Paham ya Ananda? Nah, berikutnya kita lihat jika medium tempat muatan berada adalah udara atau ruang vakum, maka itulah nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2, di mana K itu dirumuskan dengan 1/4 Pi dikali epsilon 0. Nah, sehingga nilai epsilon 0 ini dapat kita hitung dengan cara 1/4 Pi dikali K. Nah, sehingga didapatkan nilai epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat ya. Di mana epsilon 0 disebut juga dengan permitivitas ruang hampa. Jadi epsilon ini adalah permitivitas. Jadi ini dibaca dengan epsilon. Nah, di mana epsilon ini menunjukkan nilai permitivitas. Berikutnya kita lihat cara menggambarkan gaya listrik atau gaya Coulomb, karena gaya merupakan vektor ya. Vektor ini selain mempunyai nilai juga memiliki arah. Nah, arah ini akan kita butuhkan nanti dalam menghitung resultan dari gaya listrik atau gaya Coulomb ini. Nah, yang pertama kita lihat ada muatan Q1 dan Q2 nih, Q1 dan Q2 di mana kedua muatan sama-sama positif ya. Sesuai dengan karakteristik muatan yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa ketika ada dua muatan yang sejenis maka akan terjadi gaya tolak menolak ya. Nah, maka Q2 akibat dari Q1 maka akan tertolak ke kanan ya, dinamakan dengan F21. Q1 juga akan tertolak ya ke kiri. Nah, gayanya disebut dengan F12. Nah, kemudian bagaimana kalau bendanya satu positif satu negatif ya? Maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, Q2 akan tertarik ke Q1 ya, dinamakan dengan F21. Kemudian Q1 akan tertarik ke Q2, namanya F12. Kemudian bagaimana pula kalau kedua-duanya negatif? Ya, maka sama dengan yang pertama tadi, kalau sejenis Q2 akan tertolak ke kanan dan Q1 akan tertolak ke kiri. Nah, nilai F21 dan F12 itu sama ya. Yang membedakan hanya arahnya saja. Berikutnya kita lihat gaya listrik di dalam bahan. Rumus yang kita gunakan tadi itu berlaku untuk muatan berada di udara atau di ruang vakum ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana nilai gaya listrik ketika muatan dimasukkan atau berada di dalam bahan tertentu.
Nilai gaya listrik untuk muatan yang berada di dalam bahan ya dirumuskan dengan 1/4 Pi dikali epsilon B dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat ya. Jadi di sini epsilon 0 diganti dengan epsilon bahan. Di mana nilai epsilon bahan sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R. Jadi ini dapat kita ganti sehingga FB itu menjadi 1/4 Pi epsilon 0 dikali epsilon R dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, kita ingat sebelumnya tadi bahwa nilai K adalah 1/4 Pi epsilon 0. Sehingga bisa kita ganti menjadi FB sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per epsilon R dikali R kuadrat. Nah, nilai K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, nilai ini ya, sama dengan F. Ya, sehingga nilai FB sama dengan F per epsilon R, di mana FB sama dengan gaya listrik dalam bahan dengan satuan Newton, kemudian epsilon B sama dengan permitivitas bahan, dan epsilon R sama dengan permitivitas relatif. Nah, berikutnya kita lihat contoh soal. Dua muatan masing-masing plus 4 mikrokolom dan min 6 mikrokolom terpisah sejauh 30 cm. Hitung besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan jika A. Kedua muatan berada di udara, B. Kedua muatan diletakkan dalam bahan dengan permitivitas relatif 1,5. Nah, baiklah Anda, kita lihat pembahasan soal ini. Yang pertama kita lihat dulu untuk soal A. Untuk menghitung gaya listrik di udara, kita menggunakan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan nilai yang ada. K nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 4 mikrokolom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 ya, 6 mikrokolom, 6 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ingat di sini tanda dari muatan pada gaya listrik hanya kita gunakan untuk menentukan arah ya. Tanda ini tidak dimasukkan ke dalam persamaan gaya listriknya ya. Jadi yang dimasukkan hanya nilai saja. Nah, itu yang perlu diingat. Per jarak 30 cm berarti 3 kali 10 pangkat min 1. Kita jadikan ke dalam meter ya, kuadrat. Sama dengan, ini kita tuliskan saja 9 kali 24 ya, 6 kali 4 kali 10 pangkat min 3. Seperti ini, per 9 ya, 3 kuadrat dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini bisa kita coret sehingga kita peroleh 24 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 2,4 Newton. Nah, berikutnya soal B. Kedua muatan diletakkan dalam bahan ya dengan permitivitas relatif, berarti ini diketahui 1,5 adalah epsilon R. Nah, jika epsilon R yang diketahui, maka kita cukup menggunakan rumus FB sama dengan F per epsilon R ya, seperti ini saja. Nah, tadi F kita dapatkan 2,4 dibagi 1,5 sama dengan 1,6 Newton. Nah, bagaimana Anda? Sudah paham? Ya, mudah-mudahan dengan soal ini Anda bisa lebih paham. Berikutnya, kita lihat resultan gaya listrik ya. Nah, tadi kita baru membahas gaya listrik yang terjadi antara dua muatan saja. Nah, bagaimana kalau seandainya ada 3 muatan atau lebih? Maka dari sana kita akan menghitung namanya resultan gaya listrik. Berarti ada lebih dari 1 gaya listrik yang bekerja nanti. Yang pertama kita lihat kondisi untuk beberapa muatan yang segaris. Nah, seperti gambar ini. Nah, misalnya di sini kita diminta untuk menentukan nilai resultan gaya yang dialami oleh Q3 ya.
atau nanti kita simbolkan dengan F3. Nah, bagaimana langkahnya? Langkah pertama adalah kita gambarkan terlebih dahulu gaya listrik yang dialami oleh muatan Q3 ya, untuk menentukan arahnya. Karena arah nanti akan berpengaruh dalam menentukan resultan gaya listrik. Yang pertama, Q3 mendapat pengaruh dari Q1. Q3 positif, Q1 positif, maka Q3 akan tertolak ke kanan. Ya. Kita namakan dengan F31. Kemudian Q3 dengan Q2. Q3 positif, Q2 negatif, maka Q3 akan tertarik ke Q2. Nah, kita namakan dengan F32. Nah, setelah itu baru kita hitung nilai masing-masing, yaitu F31 dan F32. Nah, F31 rumusnya adalah K dikali Q3 dikali Q1 per R31 kuadrat. Nah, mana R31? R31 adalah jarak antara Q3 dengan Q1. Ini ya. Kemudian F32 ya, kita hitung menggunakan rumus K dikali Q3 dikali Q2 per R32 kuadrat ya. R32 adalah jarak antara Q3 dengan Q2. Nah, kemudian langkah selanjutnya barulah kita hitung resultan ya, atau jumlah dari gaya listrik tersebut. Nah, untuk menghitung jumlah kita perhatikan arah yang dihasilkan oleh masing-masing gaya tadi. Karena F31 dan F32 searah, maka resultannya sesuai dengan materi vektor. Kalau ada dua gaya searah dan segaris, maka resultannya dihitung dengan cara menjumlahkan kedua gaya tersebut ya. Maka F3 kita hitung menggunakan rumus F31 ditambah F32. Nah, ada kalanya nanti gaya yang dihasilkan tidak searah ya, atau berlawanan. Maka dari sini bisa kita buat sebuah kesimpulan, jika gaya-gaya listrik searah, maka gaya tersebut dijumlahkan, dan jika gaya-gaya listrik berlawanan arah, maka gaya tersebut dikurangkan ya. Jadi jika nanti Anda mendapatkan gaya yang bekerja pada muatan tersebut berlawanan arah, maka kita gunakan rumus F3 sama dengan F31 dikurang dengan F32. Ya, sampai di sini paham Anda ya? Nah, sekarang kita lihat contoh soal untuk muatan segaris. 3 buah muatan terletak segaris seperti gambar berikut. Ya, ini gambarnya. Ada Q1, Q2, dan Q3, di mana jarak antara Q1 dan Q3 itu 20 meter. Nah, jika Q1 sama dengan plus 4 mikrokolom, Q2 sama dengan min 5 mikrokolom, dan Q3 sama dengan plus 9 mikrokolom, dan Q2 terletak di tengah-tengah antara Q1 dan Q3. Tentukan A. Resultan gaya listrik yang dialami muatan Q1. B. Letak muatan Q2 agar resultan gaya listrik yang dialami sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat dulu soal A. Untuk menentukan resultan gaya listrik yang dialami muatan Q1, yang pertama kita gambarkan gaya bekerja terlebih dahulu ya. Nah, untuk memudahkan kita tuliskan jenis muatannya. Jadi Q1 positif, kemudian Q2 negatif, Q3 positif ya. Nah, ini untuk menentukan jenis gaya listriknya. Nah, yang ditanya adalah di Q1, berarti di sini ya. Q1 ini mendapat pengaruh dari Q2 dan Q3. Kita lihat arah gaya listriknya. Q1 positif, Q2 negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik, sehingga Q1 akan tertarik ke kanan ya. Nah, kita kasih nama F12. Kemudian Q1 juga dipengaruhi oleh Q3. Nah, muatannya sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Arahnya ke kiri ya. Kita kasih nama F13. Kemudian baru kita hitung nilai masing-masing ya. F12 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Nah, kita masukkan nilai
yang ada di soal, K9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 4 kali 10 pangkat min 6, Q2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 per R12 ya. Karena Q2 berada di tengah-tengah, maka nilai R12 sama dengan 10 ya, 10 kuadrat. Sama dengan ini kita peroleh 180 dikali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan 180 kali 10 pangkat min 5 Newton. Kemudian F13 ya, rumusnya tentu K kali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Nah, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dikali Q3 9 kali 10 pangkat min 6. Nah, R13 di sini adalah 20 meter, berarti 20 kuadrat. Sama dengan, ini bisa kita tuliskan 81 ya, 9 kali 9, kemudian 4 yang kita pisahkan kali 4 kali 10 pangkat min 3 per 4 kali 10 pangkat 2. Sama dengan, ini bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah 81 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, karena F12 dan F13 ini berlawanan arah, maka resultannya ya, F1 sama dengan F12 dikurang F13. Sama dengan F12 tadi 180 kali 10 pangkat min 5 dikurang 81 kali 10 pangkat min 5. Nah, diperoleh hasil 99 kali 10 pangkat min 5 atau 9,9 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, jika nanti ditanya arah ya, karena kita dapatkan resultannya bernilai positif ya, maka karena tadi kita menganggap F12 positif, maka arahnya sesuai dengan arah F12, yaitu ke kanan ya. Atau di sini bisa juga Anda perhatikan mana yang lebih besar ya. Karena F12 lebih besar, berarti arahnya mengikuti arah F2 ya. Arahnya sesuai dengan arah F2, yaitu ke kanan. Kemudian soal B. Nah, di manakah muatan Q2 harus diletakkan agar resultan gaya listriknya sama dengan 0? Nah, untuk itu kita gambarkan terlebih dahulu gaya yang dialami oleh muatan Q2 ya. Ini tadi tandanya positif, ini positif juga, ini negatif ya. Q2 tentu mengalami gaya listrik dari Q1 dan Q2 ya. Q2 dengan Q1 ini negatif, positif berarti tarik-menarik arahnya ke kiri. Kita namakan dengan F21. Kemudian Q2 negatif, Q3 positif berarti tarik-menarik juga, berarti arahnya ke kanan. Kita beri nama F23. Gaya listrik yang dialami Q2 sama dengan 0, berarti bisa kita tuliskan F2 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai resultan gaya sama dengan 0, maka Q2 gaya itu harus saling berlawanan. Karena secara konsep matematikanya, dua buah bilangan ketika dijumlahkan agar hasilnya 0 tentu harus memiliki tanda yang berbeda ya. Satu yang positif, yang satunya lagi harus negatif, sehingga nanti bisa didapatkan nilai 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan arah kedua gaya berlawanan ya. Nah, sehingga dari sini bisa kita tuliskan bahwa nilai F2 karena berlawanan tentu F23 dikurang F21. Nah,
Karena F2 bernilai 0, ya 0 sama dengan F23 dikurang F21. Nah, kita pindah ruaskan. F21 sama dengan F23. Nah, dari sini ya, bisa kita simpulkan bahwa agar resultan gaya listrik sama dengan 0, maka inilah syarat terjadinya resultan gaya sama dengan 0 itu, bahwa F21 ya, sama dengan F23. Artinya adalah masing-masing gaya itu nilainya harus sama. Nah, kemudian kita lanjutkan dari sini ya. F21 nilainya K kali Q2 dikali Q1 per R21 kuadrat sama dengan K kali Q2 dikali Q3 per R23 kuadrat. Nah, kita lihat nilai yang sama bisa kita coret, K bisa kita coret, Q2 juga bisa kita coret. Nah, sekarang kita masukkan nilai yang ada. Q1 tadi nilainya 4 kali 10 pangkat min 6 per R21. Nah, untuk nilainya karena Q2 belum kita ketahui di mana letak sebenarnya, maka kita misalkan dengan X ya. Nah, kemudian jarak antara Q2 dengan Q3, karena jarak Q1 dengan Q3 sudah diketahui 20 meter, maka Q2 dengan Q3 tentu 20 dikurang X ya. Kita misalkan seperti itu. Nah, R21 berarti X kuadrat sama dengan, nah nilai Q3 9 kali 10 pangkat min 6 per 20 dikurang X kuadrat. Nah, ini juga bisa kita coret. Nah, penjelasan selanjutnya, karena kita akan menghitung nilai X di sini kuadrat, maka solusi termudahnya adalah ini kita akarkan semuanya. Nah, akar dari 4 sama dengan 2 per akar X kuadrat sama dengan X sama dengan akar 9 sama dengan 3 per 20 dikurang X ya. Nah, ini baru bisa kita kalikan silang. 2 dikali 20 kurang X sama dengan 3X. Berarti 40 dikurang 2X sama dengan 3X. 40 sama dengan 5X ya. Sehingga X sama dengan 40 per 5 sama dengan 8 meter. Nah, dari sini bisa kita jelaskan bahwa Q2 itu harus berada 8 meter. Nah, kita lihat pemisalan tadi, X adalah jarak dari Q2 ke Q1. Berarti Q2 berada 8 meter di sebelah kanan Q1. Nah, ini arti fisisnya Q1 ya. Nah, jadi Q2 berada 8 meter di sebelah kanan Q1. Nah, atau jika ada pilihan lainnya adalah Q2 harus berada, nah dari Q3 tentu 20 dikurang 8 sama dengan 12 meter di sebelah kiri Q3. Nah, ini arti fisis dari nilai yang kita dapatkan. Nah, bagaimana Nada? Sudah paham? Nah, sekarang kita lanjut materi berikutnya. Kita akan menghitung nilai resultan beberapa muatan yang membentuk sudut. Misalkan ada 3 buah muatan seperti gambar. Di sini ketiga muatan membentuk segitiga sama sisi ya. Misalnya kita disuruh menentukan resultan yang dialami oleh Q3. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama adalah kita gambarkan terlebih dahulu gaya yang dialami oleh Q3 ya. Pertama, Q3 mendapat pengaruh dari Q1 ya. Karena berbeda tandanya, maka Q3 akan tertarik ke Q1. Karena makan dengan F31. Kemudian Q3 dengan Q2 negatif, positif, maka juga akan terjadi tarik-menarik. Kita namakan dengan F32. Nah, kemudian
F31 membentuk sudut dengan F32. Ya, di sini kita misalkan sudutnya adalah theta. Nah, setelah kita gambarkan seperti ini, baru bisa kita hitung nilai masing-masingnya seperti tadi. F31 sama dengan K dikali Q3 dikali Q1 per R31 kuadrat. Ya, dimana R31 itu adalah jarak antara muatan 3 dengan muatan 1. Kemudian F32 kita hitung dengan K dikali Q3 dikali Q2 per R32 kuadrat. Ya. R32 adalah jarak antara muatan Q3 dengan Q2. Nah, kemudian sesuai dengan konsep vektor, ya, sesuai dengan rumus resultan dua vektor yang membentuk sudut, maka nilai Q3 ini dapat kita hitung dengan rumus akar F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 dikali F31 kali F32 dikali cos theta. Nah, inilah rumus yang kita gunakan untuk menghitung resultan dua vektor yang membentuk sudut. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya agar Anda lebih paham. Nah, tiga bola bermuatan identik dengan muatan 4 mikrokolom disusun seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Ketiga muatan ini membentuk segitiga siku-siku. Hitunglah resultan gaya kolom yang dialami muatan Q2. Jadi yang ditanya adalah pada muatan Q2. Nah, di sini muatannya identik berarti sama-sama positif ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu. Q2 dengan Q1 berarti sama-sama positif, maka Q2 akan tertolak ke bawah ya. Kita namakan dengan F21. Kemudian Q2 dengan Q3 sama-sama positif, maka Q2 akan tertolak ke kiri. Kita namakan dengan F23 ya. Nah, antara F21 dengan F23 membentuk sudut. Nah, di sini sudutnya siku-siku berarti theta sama dengan 90 derajat. Kemudian kita hitung nilai masing-masing. F21 sama dengan K dikali Q2 dikali Q1 per R21 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q2 ya nilainya sama 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 per R21 4 ya, 4 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan ini bisa kita tulis 9 kali 10 pangkat 9 dikali 16 kali 10 pangkat min 12 per 16 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita peroleh hasil, ini bisa kita coret 9 kali 10 pangkat 1 ya, atau 90 Newton. Kemudian F23 sama dengan K kali Q2 kali Q3 per R23 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan ini bisa kita tuliskan 9 kali 16 kali 10 pangkat min 3 per 9 kali 10 pangkat min 4. Ini bisa kita coret sama dengan 16 kali 10 pangkat 1 sama dengan 160 Newton. Nah, selanjutnya kita hitung F2. F2 sama dengan akar 90 kuadrat ditambah 160 kuadrat ditambah 2 kali 90 dikali 160 dikali cos 90 derajat. Nah, sama dengan akar 8100 ditambah 25.600 ditambah 0 ya, karena cos 90 bernilai 0. Sama dengan akar
33.700 ya, atau sama dengan 10 akar 337 Newton. Nah, demikianlah Anda materi kita pada kesempatan kali ini tentang gaya Coulomb. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi ini dan pembahasan soal tentang gaya Coulomb ini, Anda dapat memahami tentang gaya Coulomb pada materi listrik statis. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pembahasan materi fisika selanjutnya bersama Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.